Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sasa Putri dengan NIM 2312020081 akan menjelaskan tentang teori Donald E. Super. Pembahasan pertama yaitu pengertian teori. Donald E. Super mengemukakan bahwa pemilihan dan perkembangan karir itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses perkembangan sepanjang hayat yang dipengaruhi oleh berbagai peran kehidupan di dalamnya. Menurut Super, karir seseorang itu mencerminkan bagaimana individu mengimplementasikan konsep diri ke dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai konsep utama dalam teori Super. Yang pertama itu konsep lifespan atau rentang kehidupan. Super mengatakan bahwa perkembangan karir itu terbagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama itu tahap growth atau pertumbuhan pada usia 0 sampai 14 tahun. Nah, pada tahap ini individu mengembangkan minat dan juga mengembangkan pemahaman dasar tentang dirinya. Yang kedua itu tahap exploration atau eksplorasi pada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Ini merupakan masa pencarian informasi. Yang ketiga itu tahap establishment atau pemantapan pada usia 25 sampai dengan 44 tahun. Pada tahap inilah individu itu mulai mencari karir itu sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Yang keempat itu tahap maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini, individu itu mempertahankan posisi dan juga mengembangkan kemampuannya. Dan yang terakhir, tahap terakhir yaitu decline atau penurunan pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu itu mulai mengurangi keterlibatan kerja dan juga bersiap untuk masa pensiunan. Yang kedua yaitu life space atau ruang kehidupan. Super menekankan bahwa setiap individu itu menjalankan peran sosialnya di waktu yang berbeda, seperti anak, pelajar, pekerja, pasangan, orang tua, anggota masyarakat, dan juga pensiunan. Nah, setiap peran ini tuh saling mempengaruhi terhadap perkembangan karir seseorang. Dan konsep yang terakhir yaitu self-concept atau konsep diri. Super percaya bahwa pilihan karir itu merupakan aktualisasi konsep diri, yang mana artinya individu itu memilih pekerjaan sesuai yang dia rasa itu menggambarkan siapa dirinya dan apa yang paling dia hargai. Nah, konsep diri ini itu terus berkembang seiring pengalaman, nilai, dan lingkungan yang terus berubah. Dan pembahasan terakhir itu mengenai implikasi teori Super dalam konseling karir. Yang pertama itu membantu klien memahami bahwa karir itu berkembang secara bertahap dan dinamis. Yang kedua itu membantu klien memahami minat, nilai, dan kemampuan dirinya. Yang ketiga itu membantu klien untuk menyusun karir jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang terakhir itu membantu klien menyeimbangkan peran sosial seperti belajar, bekerja, dan berkeluarga.